Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak datang? Kasihan tuh dari kemarin Bu. Saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sabahul khair. Sobahun nur. Kaifa halukum? Anabi khair. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika ya ustazah. Bagaimana kabarnya semua teman-teman? Baik. Baik, alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, pagi ini ya, alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Pakai email sendiri via Zoom. Dipakai Bu Yani soalnya Pro. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita melakukan pagi ceria dulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Yang biasanya kalau teman-teman berdoanya sendiri di rumah, sekarang bersama Ustazah dan teman-teman yang lain di Zoom. Kita mulai ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat. Open pandangan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ikrar kerelaan. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyya Allah sebagai Islam sebagai Muhammad sebagai nabi dan hati wa yasir li amri lapangkanlah dadaku dan berikanlah ilmu agar dapat memahaminya. Jadikanlah aku anak yang baik. Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Kan kita masih doa itu. Sekarang doa itu doa di pagi hari. Asbahna kami hari pagi tanganmu dan puji bagi Allah. Tiada satu baginya, tiada ilah dan kepadanya tempat kembali. Doa mau belajar, Robbi zidni ilman waj'alni minal zalimin. Ya Allah,
dan berikanlah aku setiamu agar dapat memahaminya. Jadikanlah aku anakmu. Amin. Amin. Allahumma amin. Alamin. Ya, kemudian dilanjut murojaah ya. Untuk hari ini murojaahnya surat An-Nas. Kita baca sama-sama. Abata. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qul a'udzu birabbin nas. Min Allahul Azim. Benar Allah atas segala firman-Nya. Ya, semoga apa yang kita baca menambah keberkahan untuk kita semua, terutama di hari Jumat yang berkah ini ya teman-teman. Baik, lanjut ya pembelajarannya, karena nanti di jam kedua teman-teman semua akan melakukan PH, penilaian harian. Jadi hari ini akan mereview materi-materi yang sudah kita pelajari satu minggu kemarin, satu minggu ini. Nah, kemarin teman-teman semua sudah mendapatkan materi tentang pertumbuhan hewan. Ya, sudah siapkah mendengarkan review materi bersama? Siap, oke. Oke teman-teman. Siap. Bentar ya. Siapkan buku Kak Sura. Buku pensil penghapus Ovaltine. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Maaf ya. Nah, dengan Milo. teman-teman kemarin kan sudah belajar tentang pertumbuhan hewan, ya. Pertumbuhan hewan. Iya, Ustazah, suara Ustazah di sini kecil. Suara saja kecil. Iya, Ustazah. Keras. Terus yang dikasih. Coba volumenya abang-abang bapak. Enggak, Ustazah. Kalau misalkan kecil. Suaranya kecil. Bener, suaranya kecil. Kecil kah teman-teman suara Ustazah? Iya. Dimatiin aja. Ya udah dimatikan. Ya, kita lanjut ya teman-teman. Ya, ini mainan enggak? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan hewan. Suara kecil. Ya, kita belajar tentang pertumbuhan ayam, kemudian pertumbuhan kuda, kemudian pertumbuhan kucing, ya, hewan-hewan yang berkembang biak secara melahirkan dan juga bertelur. Nah, kira-kira teman-teman masih ingat nggak hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara bertelur? Kura-kura, ayam, katak. Kemudian apa lagi? Ya nggak apa-apa, nggak ada gambar. Banyak ya teman-teman yang bertelur, ya ular, betul. Nah, sekarang kita coba ambil contoh ayam. Nah, ayam itu merupakan salah satu makhluk hidup juga ya. Iya. Yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, teman-teman masih ingat nggak tahapan-tahapan ayam bertelur itu apa saja? Yo, apa? Pertama telur. Ya, pertama telur. Kemudian itu akan menetas menjadi ayam. Anak ayam. Menjadi anak ayam atau ayam kecil. Kemudian dengan
bertambahnya waktu setiap hari diberi makan, diberi minum, sehingga ukuran tubuh ayam yang kecil tadi akan bertumbuh menjadi lebih besar. Tubuhnya akan bertambah menjadi lebih besar. Itu ya, itu tahapan pertumbuhan ayam. Nah, kira-kira nih teman-teman, ciri-ciri yang bisa kita amati dari ayam itu apa saja? Yuk, ciri-ciri yang pertama, tubuh ayam itu memiliki apa? Tubuh ayam itu memiliki yang namanya bulu ya teman-teman. Jadi seluruh tubuh ayam itu akan ditutupi oleh bulu. Nah, tujuannya bulu itu untuk melindungi tubuh si ayam tersebut. Ayam juga memiliki 2 kaki, teman-teman. Suaranya macet. Iya, jaringannya. Ya, jadi memiliki 2 kaki ya, teman-teman, ayam, dan juga memiliki paruh dan bernafasnya menggunakan paru-paru. Tuh. Iya. Selain itu, nih kemarin teman-teman ada yang menjawab tentang ciri-ciri umum hewan yang Oke, kita lanjut ya. Sorry tadi jaringannya Ustazah agak macet. Jadi tiba-tiba zoom-nya keluar sendiri. Teman-teman. Ustazah kok cari. Teman-teman bisa Suaranya nggak jelas dan macet. ya, macet ini teman-teman. Tapi teman-teman bisa mendengar suara Ustazah. Pasti lagi Teman-teman, halo? Teman-teman? Ustazah ini di mana? Ustazah ini lagi Oh, itu. di komputer. Sorry ya, tadi tuh zoom-nya tiba-tiba keluar teman-teman. Terus ini tiba-tiba bisa masuk lagi. Karena jaringan di sini berbagi dengan Ustazah yang lain. Ustazah macet-macet. Iya, maaf ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, jadi teman-teman, ciri-ciri hewan itu ada yang memiliki kelenjar susu, ya. Ada yang memiliki kelenjar susu, ada yang memiliki daun telinga. Nah, itu merupakan ciri-ciri umum hewan, ya. Ada juga yang tidak memiliki daun telinga dan tidak memiliki kelenjar susu. Nah, perbedaannya bagaimana, Ustazah? Jadi, perbedaannya untuk hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur seperti ayam, ular, ya. Kemudian tadi sepertinya katanya katak, kura-kura. Nah, itu ciri-ciri umumnya tidak memiliki kelenjar susu, tidak memiliki daun telinga. Nah, untuk contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, itu memiliki daun telinga dan juga kelenjar susu. Ya, contohnya kucing. Nah, kalau kucing itu ciri-ciri umumnya memiliki kelenjar susu dan juga daun telinga. Selain kucing apa Ustazah? Ada hewan sapi, kemudian kambing, ya kerbau, kemudian harimau yang memiliki daun telinga dan juga kelenjar susu. Itu merupakan hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang memiliki bulu, yang memiliki itu ya teman-teman. Mempunyai telinga. Nah, kalau kucing sendiri tadi kan berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Nah, ciri-cirinya itu apa Ustazah? Ciri-cirinya ya, kucing itu memiliki 4 kaki, memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, ya. Seperti itu. Kalau kucing kan kakinya 4. Sama seperti sapi, kambing juga memiliki 4 kaki.
Gimana cara tahapan perkembangan atau pertumbuhan kucing? Unta juga, unta kan punya telinga. Ya, pertumbuhannya ketika kucing dewasa melahirkan, ya, kucing itu berukuran sangat kecil ya teman-teman, kecil sekali dan belum memiliki bulu. Nah, kemudian dengan beriringnya waktu, bertambahnya waktu, kucing tersebut bertumbuh, bertambah besar menjadi kucing yang berumur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, seperti itu, sampai menjadi kucing dewasa. 4 bulan, 5 bulan. Dan kucing-kucing itu banyak ya versinya, banyak banget tipenya. Ada Anggora, ada Persia, kucing kampung, kucing Saya Kaliko. punya saudara. Ya, pasti teman-teman di rumah Kampungan. ada yang punya kucing, entah itu kucing kampung kah, kucing Persia kah, kucing Anggora kah, ya, banyak versinya, banyak macamnya. Tapi jangan lupa diberi makan, diberi minum, diberi tempat tinggal, disayang, diajak main, ya, karena kucing itu sama seperti kita, ya, perlu perhatian. Iya, diperhatiin kucingnya. Nanti kalau nggak diperhatiin, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, gimana? Kucingnya kelaparan, terus kurus, nanti sakit. Kalau misalkan nggak diobatin bisa meninggal, kan kasihan kucingnya, nggak dirawat sama yang punya kucing. Jadi teman-teman harus mencintai, menyayangi kucing ya. Nabi aja sayang sama kucing, masa kita enggak? Oh, gitu. Ya. Kemudian hewan yang melahirkan yang kedua itu ada kuda, ya, sama seperti kucing tadi ciri-cirinya. Memiliki 4 kaki, berkembang biak dengan cara melahirkan, ya, dan ditumbuhin rambut juga. Seperti itu ya teman-teman, sama. Memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu bagi kuda yang betina ya teman-teman. Kalau gajah, Ustazah punya susu nggak, Ustazah? Kalau gajah itu melahirkan atau bertelur? Melahirkan. Tentu saja gajah punya kelenjar susu, punya daun telinga, apalagi daun telinganya kan besar tuh kelihatan, ya, seperti itu. Itu ya perbedaannya. Nah, kemudian kemarin kan kita sudah belajar tentang metamorfosis, teman-teman. Metamorfosis kan ada 2. Yang pertama, metamorfosis apa? Sempurna dan tidak sempurna. Teman-teman masih ingat tidak hewan-hewan yang memiliki tahapan dengan cara metamorfosis sempurna itu apa saja hewannya? Nyamuk, ya, apalagi? Nyamuk, lalat, katak, ya. Itu adalah hewan-hewan yang memiliki atau memiliki tahapan metamorfosis sempurna. Nah, kalau misalkan kupu-kupu, tahapannya apa saja teman-teman? Tahapannya apa saja? Dari yang pertama deh, telur, ya. Yang pertama telur. Iya, kemudian yang kedua menjadi apa telurnya? Menjadi ulat. Yang ketiga menjadi kepompong dan yang terakhir menjadi kupu-kupu. Jadi ada 4 proses atau 4 tahapan metamorfosis sempurna itu ya yang dialami oleh hewan kupu-kupu. Selain itu apa Ustazah? Selain itu ada hewan katak. Ya, hewan katak jadi telur, jadi berudu. Yang pertama betul jadi telur. Kemudian dari telur itu akan berkembang menjadi berudu. Jadi berudu. Berudu berkaki. Katak muda ya. Kecebong. Setelah menjadi kecebong berubah menjadi katak muda atau katak kecil. Nah, setelah itu baru berubah menjadi katak dewasa.
Jadi kalau metamorfosis sempurna itu ada 4 tahapan ya teman. Selalu ada 4 tahapan. Ya. Kemudian hewan yang selanjutnya yaitu hewan nyamuk. Nyamuk juga memiliki 4 tahapan metamorfosis. Yang pertama apa? Telur. Telur. Yang kedua? Larva. Ya, jentik ya teman-teman. Yang kedua jentik. Yang ketiga pupa. Dan yang keempat menjadi nyamuk pupa. Nah, biasanya nih teman-teman kalau di rumah, pernah nggak lihat di kamar mandi? Kemudian kulahnya, ya, tempat penampungan airnya itu. Ya. Nah, teman-teman kan lihat wadah tempat air itu. Pernah nggak melihat yang namanya jentik-jentik nyamuk? Enggak. Nah, biasanya nyamuk itu suka di tempat air-air, ya, suka di tempat air-air yang tergenang. Misalkan nih teman-teman nyimpan ember, ya, di dalamnya ada air. Nah, teman-teman itu membuangkan air tersebut selama beberapa hari. Misalkan seminggu nih, nggak dibuat mandi, nggak dibuat apa-apa, tetap aja di situ. Nah, nanti lama-lama air tersebut akan ada jentiknya teman-teman. Ya, jadi nyamuk dewasa itu akan mengeluarkan telur, ya, mengeluarkan telur di atas air itu, air yang ada di dalam ember. Kemudian lama-lama akan menjadi jentik telur nyamuk tersebut. Seperti itu. Itu ya, tetap memiliki 4 juga nyamuknya. Ada 4 fase. Ini masih metamorfosis sempurna. Nah, kira-kira nih teman-teman, kalau tadi jentiknya berkenang di ember yang sudah teman-teman isi air, tetapi tidak digunakan, kira-kira tuh bisa nggak menyebabkan penyakit? Nah, teman-teman tahu nggak nih? Kan ada nih penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Kira-kira penyakit apa? Demam berdarah. Iya, demam berdarah. Kira-kira nama nyamuknya apa ya, teman-teman? Yang bisa menyebabkan Nyamuk denggi. nyamuk Aedes aegypti. Iya. Dari sekian banyak macam nyamuk Aedes aegypti itu bisa menyebabkan penyakit demam berdarah. Jadi teman-teman harus hati-hati menjaga kebersihan rumah. Itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, ya. Karena apa? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi, misalkan rumahnya kotor, segera disapu, ya. Misalkan ada sawangnya, segera dibersihkan. Karena nyamuk sukanya hidup di tempat-tempat yang jorok, yang kotor. Nih, kalau teman-teman lingkungannya tidak bersih, ya, banyak sampah, jarang disapu, itu nyamuk akan suka, ya, suka apa namanya? Suka di situ, ya. Jadi menyebabkan apa? Penyakit nanti. Teman-teman nggak tahu ketika digigit itu saat kapan, ya. Nanti tiba-tiba teman-teman demam tinggi, kemudian turun demam tinggi lagi. Nah, itu adalah gejala salah satu dari penyakit Aedes aegypti. Ya, tadi Mas Mubarok kayaknya mau tanya. Kenapa Mas Mubarok? Mau bilang cara berkembang biak mana saja? Cara apa? Dengan kecoa. Dengan kecoa. Apanya? Cara berkembang biak tikus dengan kecoa. Gimana? Saya belum pernah lihat. Tikus? Iya, nih kira-kira tikus itu berkembang biaknya dengan cara apa? Bertelur kan melahirkan? Tikus itu termasuk mamalia ya teman-teman. Jadi tikus juga memiliki Saya bertelur. susu, daun Saya mau tanya. Ya, boleh. Siapa yang mau bertanya tadi? Siapa yang mau bertanya tadi? Sepertinya tadi dia mau bertanya, tapi kok nggak ada
saling sapanya gimana? Seperti itu. Oke, jadi itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Kemarin teman-teman sudah belajar tentang kemampuan menghargai kemampuan teman. Nah, kira-kira nih teman-teman sudah mengamati anggota keluarga teman-teman semua di rumah, dari ayah, ibu, kakak, adik, ya. Gimana sih kemampuan dari masing-masing anggota keluarga teman-teman semua? Sudah tahu. Nih, Ustazah nih punya contoh. Teman-teman semua itu melihat salah satu teman kalian yang ketika di sekolah kan pelajaran olahraga nih. Nah, dengan ustazahnya disuruh melompat. Ayo kamu, misalkan nih, ayo kamu Mbak Vika, silakan melompat. Ya, tetapi Mbak Vika tidak bisa melompat dengan tinggi, teman-teman. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian akan mengejek? Apakah kalian akan mengolok-olok? Atau kalian membantu Mbak Vika? Tidak. Tidak ya teman-teman. Iya, kita harus membantu Mbak Vika, menyemangati Mbak Vika, ya, menghargai Mbak Vika, usahanya Mbak Vika untuk bisa lompat, ya. Kita sayang sama teman kita, jadi kita tidak boleh mengolok-olok teman kita. Karena apa? Nanti teman kita akan merasa apa? Merasa murung, sedih, ya. Karena kemampuannya itu, karena teman-teman yang lainnya bisa lompat, tapi Mbak Vikanya masih kurang. Nah, itu jangan sampai ya teman-teman. Jadi teman-teman semua itu sebagai teman yang baik harus saling menyayangi, saling menghargai kemampuan teman-teman yang lain. Tidak boleh diejek. Kira-kira nih, saran yang teman-teman kasihkan untuk Mbak Vika apa? Gimana caranya memberi saran untuk Mbak Vika? Dengan apa? Dengan cara apa? Iya, memberi sarannya itu harus dengan sopan santun. Nanti juga bisa. Harus dengan ramah, tidak marah-marah ya. Iya, seperti itu. Ulang anak Kak. Jadi nggak cuma sama teman. Nah, ketika saudara kalian misalkan punya adik atau punya kakak, ya, misalkan adiknya nangis nih minta beli mainan. Nah, terus ada yang teman-teman lakukan. Jawabnya di HP. Jadi teman-teman harus memberi pemahaman kepada adik teman-teman ya. Dek, beli mainnya nanti ya. Ketika ayah Udah itu aja, Mas. Nah, misalkan seperti itu. Dengan lemah lembut dan juga sopan. Ya, supaya adiknya itu bisa berhenti menangis. Jangan malah dimarah-marahin. Ih, adik nih nangis terus, minta mainan terus. Nah, jangan seperti itu ya. Itu malah menambah adiknya akan semakin nambah menangis. Sedih karena dimarah-marahin oleh kakak atau abangnya. Nah, kemampuan menghargai teman itu merupakan juga sikap pengamalan Pancasila. Kira-kira teman ingat nggak ya? Sila keberapa sih yang menunjukkan pengamalan kemampuan menghargai teman? Sila berapa? Ayo, sila keberapa masih ingat nggak? Ada Kedua. ya, sila kedua. Contohnya seperti apa sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dalam pertemanan ya, kita dianjurkan untuk saling menyayangi dan menghargai sesama teman. Tapi tidak hanya dengan teman, dengan siapapun, anggota keluarga, bahkan dengan orang lain pun kita harus bersikap sopan santun dan menghargai ya teman-teman, seperti itu dimanapun berada ya. Nah, itu semua merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita ya.
Jadi kita harus patut bersyukur ya, sudah diberikan anugerah berupa bisa menghargai orang lain, bisa menghargai teman, seperti itu. Coba kalau kita nggak dikasih, pasti teman-teman akan selalu mengejek orang lain yang mempunyai kekurangan seperti itu. Nah, itu adalah hal yang tidak baik ya. Jadi kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara selalu melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan dan juga berdoa, bersyukur ya, seperti itu. Nah, kemudian kemarin teman-teman sudah belajar tentang perkalian. Kira-kira ada yang kesusahan nggak? Ada kesusahan nggak tentang perkalian? Ada yang masih bingung mengerjakannya? Perkalian itu penjumlahan berulang ya teman-teman. Jadi nanti kalian akan menjumlahkan angka itu secara berulang. Ya, contoh 3 kali 5. Ya, jadinya itu bisa ditukar ya teman-teman. Teman sudah belajar pertukaran juga. 3 kali 5 ataupun 5 kali 3 itu sama saja. Hasilnya sama-sama 5. Sama jawabannya. 3 kali 5. Meskipun hurufnya kebalik. 5-nya 3 kali. Ya, 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15. Atau dibalik, 5 kali 3. 3-nya 5 kali. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Hasilnya juga 15. Jadi nggak perlu bingung ya. Nggak perlu bingung. Ustazah, ini soalnya 3 kali 5. Kok yang ini 5 kali 3? Berapa ya Ustazah? Nah, coba kalau teman-teman cermati lagi, teman-teman pahami lagi, itu sama saja ya. Hanya ditukar. Posisinya hanya ditukar ya teman-teman, angkanya hanya ditukar ya, padahal hasilnya tetap sama, nilainya sama, tidak berubah seperti itu. Nah, teman-teman semua juga sudah kelas 3 ya. Yang kemarin mungkin hafal perkaliannya baru dari 1 sampai 5. Sekarang silakan ditambah perkalian 6 sampai dengan 9. Ya, pelan-pelan menghafalnya. Iya, yang sudah hafal perkalian siapa? 1 sampai 5. Yang sudah hafal perkalian. Mas Dava sudah. Mbak Pika sudah. 3 sampai 5. Ana sudah, Mas Atta sudah, Mas Faiz juga sudah. Kemarin tuh sampai Aziz, Mbak Zahra juga sudah. Mbak Amel juga ya. Tapi saya sudah perkalian Mbak Bila, Mbak Bila juga. Oke, dihafalin ya teman-teman perkaliannya supaya memudahkan kalian ketika nanti mendapatkan soal perkalian. Ini masih angkanya masih kecil. Nanti ketika teman-teman masuk ke tema 2, itu angkanya akan lebih besar. Kalau yang ini kita belajarnya hanya 1 angka, 3 kali 5, ya, 6 kali 5, 4 kali 3. Nanti ketika tema 2, teman-teman akan mendapatkan 2 angka. 25 kali 2. Seperti itu. Atau 35 dikali 6. Nah, itu akan lebih banyak lagi caranya dan lebih banyak lagi jumlahnya. Bisa nyampe ratusan ya. Kalau sebelumnya sampai puluhan. Sekarang sampai ratusan. Makanya kuncinya kalian harus bisa menghafal perkalian sampai dengan 9. 1 sampai 10. 1 sampai 10. saya dulu Ya. Dihafal pelan-pelan. Ya, atau kalian buat daftar list perkalian 1 kali 1 kali 2 sampai 10. Nanti perkalian 2 kali 1 2 kali 2 sampai 10 dan seterusnya sampai 9. Ya. Jadi menghafalnya bisa misalkan sambil nyapu, sambil hafalan. Tuh. Atau sambil bermain bersama adik, bersama kakak, tapi sambil hafalan gitu. Atau ketika sesudah hafalan surat, kalian bisa melanjutkan lagi hafalan perkalian. Insya Allah nggak akan sulit kalau kalian
telaten dan rajin menghafalnya. Tuh ya. Jadi kalau bisa setiap hari ada target nih. Aku hari ini harus hafal perkalian 5. Nah, sudah hafal. Besok besok harus hafal perkalian 6. Dan begitu seterusnya. Tuh ya teman-teman, tapi sambil juga dilatih mengerjakan soal-soal supaya perkaliannya tidak dihafal saja. Takutnya kalau dihafal saja akan hilang. Kalau tidak diulang dengan mengerjakan soal. Bentar ya. Teman-temannya sudah pada ngasih. Oke. Ustazah akan melanjutkan teman-teman. Kemarin karena belum sempat. Ustazah, habis pelajaran ini apa? Nanti kita PH. PH. PH tuh penilaian harian. Iya, penilaian harian. Ya, seperti biasa ngerjakan lewat Google Form teman-teman. Oh, lewat situ Ustazah. Nah, Ustazah punya aja lewat situ Ustazah. Ada yang tahu ini apa? Ikan. Ini apa? Iya benar ikan. Ikan. Ini suatu kerajinan. Namanya apa? Ada yang tahu? Gak tahu. Biji-bijian. Juga. Daun. Ini teman-teman coba perhatikan bahan-bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan ini apa kira-kira? Koran. Ini apa bahannya? Gak tahu. Bijian. Buah. Lukisan. Oke, kalau ini benar dari Kertas koran. mata. Ya. Kalau ini Koran. sama, ini juga koran loh teman-teman. Iya, Hah? koran. Hebat kan? Diwarnain enggak? Tidak. Iya. Koran. Kenapa bisa seperti ini? Bagus banget Ustazah, saya ikut. Diambil koran itu yang berwarna, jadi bisa dibuat seperti ini. Beda dengan ini, ya. Ini sama-sama dari koran bahannya. Jadi ini yang Ustazah tunjukkan ke teman-teman, ini merupakan contoh gambar hias bermotif ya, gambar hias bermotif. Nah, jadi kita akan belajar tentang gambar dekoratif ya. Pernah lihat belum gambar dekoratif? Gambar dekoratif itu apa Ustazah? Gambar dekoratif ini contohnya seperti ini. Contohnya itu kolase, mozaik. Nah, itu merupakan contoh dekoratif. Nah, nanti teman-teman bisa dicoba di rumah ya, membuat contoh dekoratif seperti yang Ustazah buat ini. Ya, jadi kenapa Ustazah menggunakan gambar ikan? Ya, karena ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup yang sudah kita pelajari tadi, yang bernafas menggunakan insang, ya, kemudian bergerak dengan sirip dan berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, jadi nggak cuman hewan yang bisa kita jadikan kerajinan dekoratif ini, tetapi bentuk yang lainnya bisa seperti ayam kah, ya, seperti kucing kah, itu bisa ya. Sesukanya kita mau menggunakan hewan apa. Oh, udah belum datang. Jadi teman-teman, bahannya yang perlu kita siapkan untuk membuat gambar hias bermotif hewan ini itu adalah apa saja? Koran, kertas, gunting, lem, oke, pensil. Sama untuk apa? Jadi ketika kita ingin membuat gambar hias bermotif hewan ini, ya, bahan-bahan yang kita siapkan itu yang pertama adalah koran. Karena Ustazah memakai koran, jadi kita siapkan koran.
Tetapi koran ini bisa kita ganti dengan biji-bijian, teman-teman. Ya, biji-bijian apa Ustazah? Biji-bijian seperti misalkan biji beras ketan merah, ya, atau beras putih. Ya, seperti itu. Cari biji-biji yang ukurannya kecil dan juga beratnya tidak terlalu berat supaya bisa lebih mudah ditempel. Ya. Selain itu apalagi Ustazah? Bisa menggunakan selasi. Ya, bisa juga selasi ditempel di sini atau wijen, biji wijen itu juga bisa, ya. Walaupun kecil ya, tetapi kita harus telaten menempelnya supaya tidak berantakan. Kira-kira nih, kita melemnya dengan lem apa? Lem kayu, lem kertas, atau lem besi? Lem tembak. Lem kertas. Iya, pakai lem kertas karena ini dari bahan kertas. Jadi yang kita gunakan itu lem kertas, bukan lem tembak ya, teman-teman. Iya, beda. Kalau lem tembak kan biasanya untuk kain flanel, untuk bikin kerajinan tuh. Nah, tapi kalau untuk gambar dekoratif ini, gambar hias bermotif hewan ini kita gunakan lem kertas. Sesuai dengan bahannya, dia menggunakan kertas dan juga lemnya harus lem kertas. Jangan pakai lem kayu, nanti malah nggak bisa dilem, ya, karena berbeda. Nah, jadi selain menggunakan bahan-bahan tadi, ya, kita bisa juga ya menggambar dengan motif lain, yaitu motif garis-garis. Nah, garis-garis itu ada macamnya. Ada garis lurus, garis mendatar, garis ini ya vertikal, horizontal, maupun garis melengkung. Nih, seperti ini teman-teman. Ya. Ada garis melintang, ada garis lurus, dan juga ada garis melengkung. Jadi contohnya seperti ini. Nih, seperti ini contohnya. Satu ikan bisa kita gunakan, di dalam satu ikan ini ada 3 pola ya. Ada pola vertikal, ada pola horizontal, dan juga ada pola melengkung ya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan motif titik-titik. Nih ya, kita titik-titikin. Jadi nggak cuma menggunakan bahan saja, tetapi bisa menggunakan pola yang lain. Sesuka kita ya. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa dicoba di rumah ya. Nah, kemudian juga ada garis ya. Ada yang namanya garis tegak, ada yang namanya garis lengkung, ada yang namanya diagonal. Bisa membedakan ya, kalau garis tegak itu arahnya ke atas, melintang arahnya ke atas. Kalau garis lengkung dia akan berbentuk lengkungan ya. Lengkungan seperti ini, tidak lurus tapi melengkung bentuknya. Kemudian ada juga yang diagonal ya. Diagonal itu apa? Dia arahnya serong ya, tidak lurus, tidak mendatar, tapi dia arahnya serong seperti ini. Tuh, perbedaannya ya. Jadi banyak teman-teman untuk menghias gambar hias hewan ini bisa dengan bahan tadi, bahan koran, kemudian biji-bijian, ataupun dengan pola garis, entah itu garis vertikal, horizontal, maupun garis lengkung ya. Seperti itu. Sesukanya kita maunya pakai apa. Tuh. Kira-kira teman-teman kalau misalkan Ustazah suruh membuat seperti yang Ustazah buat tadi, mau nggak? Enggak. Nggak ada yang mau. Kenapa? Enggak. Jadi kan dia tahu kemampuannya. Nggak pandai. Nggak pandai. Kata siapa nggak pandai? Belum dicoba sudah bilang nggak pandai. Aduh. Ya, Karena saya baru itu pertama harus mencoba kali. dulu.
baru pertama kali. Ustazah juga baru pertama kali nih buatnya. Nih. Ya. Baru pertama kali juga buatnya kemarin. Tapi bisa karena Ustazah berusaha membuat ya. Berusaha. Kita itu jangan bilang nggak bisa. Jangan pesimis dulu. Aku tuh nggak bisa buat kayak gini. Aku nggak bisa. Nanti nggak rapi. Nah, jangan seperti itu. Kita harus percaya sama diri kita bahwa diri kita tuh pasti bisa. Maka dari itu teman-teman itu harus mencoba, membuktikan sebenarnya diriku ini bisa apa enggak sih. Nah, ketika teman-teman sudah mencoba dan mengetahui hasilnya, nah disitulah teman-teman tahu bahwa kemampuan teman-teman tuh ada, bisa. Nah, seperti itu harusnya. Jadi jangan menyerah dulu. Aku nggak bisa, nggak usah bikin deh. Nah, jangan seperti itu. Ya, teman-teman, gali potensi kalian, gali ya kreativitas kalian. Nanti kan kalau misalkan ternyata bakat terpendam kalian itu membuat seperti ini kan kita nggak tahu. Nah, ketika sudah bisa membuat dan hasilnya bagus, ternyata bakat kita itu membuat ini bisa. Nah, seperti itu. Itu ya teman-teman. Susah. Ya memang harus telaten ya teman-teman ya dalam membuat kerajinan. Ya teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Ya boleh. Langsung Barok. PA-nya Zoom lagi kah? Enggak, PH-nya nanti mengerjakan soal. Ustazah akan share di grup. Enggak Zoom lagi. Ustazah. Oke, udah? Kalau sudah, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri ya teman-teman. Siapa yang mau bertanya? Mbak Ivian. Oke, Mbak Ivian. Mbak Ivian. Kecebong itu makan ikan. Itu makan kecebong. Kecebong itu makan? Ikan itu makan kecebong. Oh iya, bisa ya. Ikan itu bisa makan itu. Jadi selain makan lumut, kemudian hewan-hewan kecil lainnya di sungai maupun di laut, itu juga bisa dimakan oleh ikan ya. Salah satunya gitu. Lihat di rumah saudara kan ada kecebong. Besoknya langsung hilang. Iya, karena dimakan ikan, iya kan? Tetapi bisa juga kecebong itu sudah tumbuh menjadi katak dewasa, menjadi katak muda, Mbak. Itu. Ya karena kan kita nggak tahu ternyata pertumbuhan kecebong itu sudah berapa hari sehingga bisa berubah menjadi katak muda. Seperti itu. Anak kecebong dia terus makan. Sudah? Tidak ada yang tanyakan? Udah. Oke, Ustazah masih mau kasih tahu untuk Mbak Hana, Mbak Najwa ya yang kemarin sudah menang lomba. Silakan hadiahnya diambil ke sekolah. Ustazah tunggu ya sampai jam 11. Kalaupun hari ini nggak bisa diambil hari Senin. Kemarin Mas Akil sudah ke sekolah loh ketemu Ustazah mengambil hadiah. Nah, untuk Mbak Hana dan juga Mbak Najwa silakan diambil ke sekolah ya hadiahnya. Lumayan loh hadiahnya. Ya, Mas Akil hadiahnya bagus kan? Iya, bagus Mas Akil dapat hadiahnya. Jadi teman-teman yang belum diambil silakan diambil ke sekolah ya. Ustazah tungguin. Karena ngambilnya sama Ustazah. Nanti kita foto bareng loh, Mbak Hana, Mbak Najwa. Oke, kalau gitu terima kasih ya teman-teman atas waktunya sudah mendengarkan penjelasan dari Ustazah, sudah bergabung di Zoom juga. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat melaksanakan PH ya. Nanti setengah 10 Ustazah share ya.
Silakan teman-teman, masih ada waktu sebelum PH dilakukan untuk istirahat sebentar, makan, minum, ataupun yang mau kamar mandi boleh. Ada yang puasa, alhamdulillah, masya Allah. Mas Firas hebat. puasa. Siapa lagi yang puasa nih? Siapa yang sakit? Jadi hari Senin saya puasa. Ada yang masih sakit, ya syafakallah, Mas yang masih sakit. Semoga Allah segera berikan kesehatan supaya besok bisa berpuasa. Ingat ya teman-teman, puasa Muharram ini puasa terbaik kedua setelah puasa Ramadan. Jadi teman-teman, kalau bisa puasa seperti Mas Firas supaya pahalanya banyak, bertambah banyak, ya. Bisa, masih ada Ustazah, besok. kapan selesai Ustazah? Ya, kita tutup ya. Oke, kalau sudah kita Ustazah mohon maaf ya jika banyak-banyak kekurangan atau kesalahan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian baca istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Kemudian baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Selamat beristirahat, selamat mengerjakan PH, dan selamat berakhir pekan. Besok kan libur ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat subuh. Halo teman-teman. Udah Bu. Udah ngomong. Selesai, semua selesai. Selesai, semuanya selesai. Bubar, semuanya bubar.